Kembalikan ke nilai Pancasila itu ketemu semua. Ketemu. Contoh kita ambil analogi sedikit. Minuman keras. Ini contoh aja ya. Ataupun korupsi. Kan bertentangan dengan ketuhanan, bertentangan dengan kemanusiaan kan? Bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan musyawarah, bertentangan dengan persatuan. Merusak persatuan. Merusak keadilan, merusak kemanusiaan, tidak beradab, tidak berketuhanan. Mustahil orang yang punya prinsip nilai ketuhanan dia akan korupsi. Mustahil tuh Bang Ansir. Mustahil tuh. Orang yang di dalam hatinya sudah tertanam nilai-nilai ketuhanan, tauhid tadi, dia tidak akan mungkin merampok yang atau mengambil yang bukan haknya ya. Apalagi bukan merampok satu orang, merampok harta 280 juta rakyat. Gak mungkin tuh. Orang yang punya nilai-nilai ketuhanan, dia gak mungkin memindahkan pulau seenaknya, Pulau Aceh ke mana? Ke Sumatera Utara. Gak mungkin tuh. Kalau orang yang punya nilai ketuhanan, gak mungkin dia mager laut, Bang Tuh Bagus, sampai membunuh mata pencaharian masyarakat. Gak mungkin. Betul. Gak mungkin. Orang yang punya nilai ketuhanan gak mungkin dia tuh sampai berani berbohong 11.000 triliun, berbohong mobil SMK untuk pencitraan. Gak mungkin. Jadi apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan tadi, ya alhamdulillah kita sebagai rakyat ini kita punya pondasi rujukan pemahaman. Jadi kita nggak keluar dari situ tuh pemahaman kita tuh. Bang Hero naik, Bang Hero. Silakan Bang siapa? Kak Elina mau ditanggapi apa Bang Ansir? Ya, sedikit saya menanggapi sebelum turun ya, Pak Ustaz. Betul sekali. Intinya 5 sila itu dari Pancasila ya, sudah tidak diamalkan lagi oleh para petinggi kita ya, para pejabat, para orang yang mengemban amanah. Terutama ini terlihat banget di era si Jokowi. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah tidak ada lagi. Karena keberanian dia, pembunuh berdarah dingin, merampok kekayaan alam Indonesia, ya. Lalu persatuan Indonesia tidak ada lagi karena sudah jelas-jelas dia piara buzzer untuk memecah belah anak bangsa, mengadu domba rakyat, ya. Itu tidak ada lagi keadilan sosial, permusyawaratan, tidak ada lagi, semua 5 sila itu sudah tidak ada. Jadi bukan masalah oknum. Yang jelas dari era si Jokowi ini, kepala negaranya sendiri yaitu si Jokowi memang tidak menerapkan Pancasila. Karena apa? Saya lagi-lagi ngomong ya, asal tahu aja. Si Jokowi itu memang anti-Islam. Di mana di era si Jokowi, orang Islam itu dimusuhi dan dibentur-benturkan. Para ulama, para kiai yang ada di garis lurus dihajar habis-habisan bagaimanapun caranya. Umat beragama di sini dibentur-benturkan ya, tidak hanya Islam, tapi antara umat beragama dibentur-benturkan. Ini bukan masalah oknum. Dan bagi saya saat ini, pemerintahan saat ini adalah gerbong, sarang mafia semuanya. Pemerintahan saat ini yang ada di sana adalah merasa memiliki perusahaan. Saya di sini ya sebagai rakyat. Untuk para pemerintah, untuk para pejabat dan pemerintah kepala negara sekalipun, kalau memang kalian menganggap negara ini adalah perusahaan, sudah ambil saja negara ini. Tapi ingat, jangan minta pajak dari rakyat lagi. Urus aja, olah aja tambang kekayaan alam Indonesia suka-suka kalian. Tapi biarkan rakyat mandiri, jangan dipunguti pajak lagi. Karena pajak saja sudah membebani. Apapun dipajaki di sini. Sudah, biarkan rakyat masing-masing aja, kelola aja semuanya, suka-suka ya. Perkayalah diri kalian semuanya, memperkaya dirilah. Masih banyak, kalau masih ada kekayaan alam Indonesia, keruklah suka-suka kalian. Tapi jangan ambil lagi pajak dari rakyat, itu caranya. Kasihan rakyat udah sangat susah, sementara negara semakin carut marut.
Ya Allah. Dan kalian hanya sibuk mengurusi kekuasaan, mengurusi kekayaan, caplok sana, caplok sini, pulau pun diembat lagi, habis semuanya. Ya udah gitu aja, Pak Ustadz. Makasih. Mohon maaf Ya lahir batinnya Allah, luar semuanya. biasa. Ya, Saya pamit makasih. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi ini kan apa ya? Saya lihat tinggal tergantung daripada nurani kita masing-masing sebagai warga negara tadi. Apakah kita memang memilih untuk diam seperti setan bisu? Apakah kita memilih? Apaan nih, maaf ini Kang Ustadz, ini ya saya izin pamit dulu ya, ada tamu. Siap, makasih, kunjung. bagus, Oke. doain. Oke, sama-sama mudah-mudahan tetap istiqomah dalam perjuangannya semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Pak Amsir mau ditambahkan, silakan. Terima kasih, host. Halo, host. Udah lanjut, silakan. Lanjut. Ya, Tambahkan. makasih. Jadi memang Pak Ustadz bahwa negara kita ini terlalu lama memang mengabaikan pembangunan secara konsisten berkesinambungan sumber daya manusia, ya. Sumber daya pertama saya selalu ingatkan, sumber daya manusia ini yang dibangun pertama adalah kecerdasan spiritual. Ya. Ya, dan itu harus dilakukan mulai dari jenjang pendidikan paling rendah ditambah dengan pendidikan informal dan non formal. Selama ini itu sangat jarang kita temukan gitu, ya. Sangat jarang kita temukan. Lalu pemberdayaan daripada lembaga-lembaga agama, ya tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia itu harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Ya, jujur selama Pak Jokowi itu hampir kepaulan kita menunggu situasi seperti itu. Hampir ya, padam. Hampir padam gitu. Ada apa ini gitu? Tapi pada saat itu saya agak takut berteriak gitu. Karena apa? Karena ya jangan-jangan nanti sudah kebanyakan rakyat Indonesia yang setuju dengan cara yang sikapnya beliau ini, saya pikir. Ya. Nah, karena apa Pak Ustadz? Karena saya kan mantan guru ya, guru. Ya, selama kita menjadi guru, yang pertama yang kita tanamkan adalah nilai-nilai spiritualnya gitu. Bagaimana anak-anak itu mulai sadar pelan-pelan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang pertama. Nah, sehingga nanti setelah dia menjadi dewasa, setelah dia menjadi para pejabat, dia tetap ingat gitu bahwa apa yang dia miliki itu, apa yang dia peroleh itu adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kan gitu ya. Itu yang saya pahami. Nah, makanya dulu saya agak tertarik ke beliau itu di masa lalu, karena beliau dulu pernah katakan di periode pertama pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama gitu. Kemudian ditambah lagi dengan branding dulu slogan revolusi mental. Ternyata revolusinya dari yang positif menjadi negatif, itu yang menjadi sangat menyakitkan. Jadi kita berharap sebagai sesama anak bangsa, marilah terus bersuara. Kemudian beberapa hari ini kita melihat Pak SBY bersuara juga, beliau ini dengan Pak JK. Kita bangga dengan itu. Ketika beliau-beliau seperti itu bersuara di situasi yang sudah caruk marut, ya itu sebenarnya rakyat sangat menantikan itu sebagai penyejuk, ya, penyejuk sekaligus ya pemberi suplemen untuk tetap berani ya menyuarakan hal-hal yang positif demi perbaikan-perbaikan bangsa dan negara kita ini. Nah, jadi mudah-mudahan Pak Ustadz juga tetap konsisten, ya. Kita doakan Pak Ustadz bisa tetap bertahan di dalam badai seperti apapun kencangnya, karena tidak ada lagi orang lain Pak Ustadz kalau tidak seperti kita ini, seperti Ustadz ini yang bisa mewariskan nilai-nilai luhur daripada
darah dan jiwa dari nenek moyang kita yang dituangkan di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Karena sesungguhnya itulah warisan yang kita nikmati sampai saat ini dan selama-lamanya selama negara kita ini masih ada. Demikian saja mungkin Pak Ustadz. Sekali lagi terima kasih sudah diperkenankan untuk hadir di Komal ini. Alhamdulillah. Sehat selalu. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang terlalu pedas, tapi tujuan saya bukan untuk menyakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan. Jadi saya menanggapi memang wajar ya sedikit. Saya di 2014 itu sudah ada. Waktu ada hinaan-hinaan terhadap azan waktu itu ya. Sudah mulai itu azan kan dihina tuh, adzan dihina. Iya. Sudah dan kita lihat ustadz-ustadz di kampung-kampung itu Bang Amsir, itu mereka udah pada ketakutan bicara masalah menanggapi kejahatan penistaan terhadap agama Islam. Mereka udah takut bersuara, takut. Saya udah ada ancaman-ancaman itu sudah ada dari dulu tuh sudah ada. Iya. Tapi tetap saya mau bicara, mau diam bagaimana gitu kan. Sudah kita saksikan katanya negara yang demokrasi, katanya negara yang bebas mengkritik, ternyata kita dibatasin. Saya aja di masjid nggak boleh bicara masalah menteri agama, nggak boleh menanggapi penghinaan Al-Quran, kan nggak boleh itu dulu. Akhirnya saya terus ngomong aja Ustaz, walaupun udah ada ancaman katanya udah mau ditembak, silahkanlah saya bilang. Saya lagi khutbah ditembak, nggak apa-apalah. Serius. Saya udah diancam begitu, Ustaz. Oh iya. Udah ada ancaman-ancaman seperti itu. Tapi saya nggak bisa diam. Saya pernah juga diproses dan udahlah. Ancaman yang luar biasa sudah banyak itu. Dari dulu sudah ada. Nah ini memang sengaja membunuh ataupun membungkam bahasa ini nih ya, membungkam rakyat agar rakyat itu tidak berani bersuara. Betul, setuju. Kalau sudah Ustadz habaibnya diem, ya mereka dengan seenaknya melakukan apapun tanpa ada yang berani mengkritik dengan ilmu. Kan yang tajam itu kritikan bukan dengan ilmu politik, bukan. Yang tajam itu kritikan itu dikembalikan kepada hukum agama, itu lebih tajam. Iya. Lebih tajam. Kalau bahas politik kadang-kadang, mohon maaf ya Bang Amsir, semakin kita bahas di ilmu politik kadang-kadang semakin nggak ketemu kok. Semakin nggak ketemu, semakin banyak ilmu, kadang-kadang kita semakin bingung kok. Tapi kalau sudah kritikan dikembalikan kepada perintah Al-Quran atau hadis, itu lebih tajam dan memang lebih masuk kepada kebanyakan mayoritas di Indonesia ini adalah umat Islam. Karena Islam itu seolah-olah dibuat ini teroris, ini radikalis. Udah kan seperti itu tuh sengaja dibuat seperti itu. Iya. Itulah begitulah kita selama ini didoktrin. Cara mereka membungkam itu. Itulah cara mereka mendoktrin sehingga membenci Islam gitu. Nah, itu. Benar itu Bang Amsir. Makanya alhamdulillah, summa alhamdulillah la maujuda illallah. Hakikatnya memang ini pertolongan Allah Bang Amsir. Apapun hasilnya ya, kan di dunia hanya sebentar kok. Apapun hasilnya, kita kan hanya diperintahkan bersuara dan berjuang. Hasilnya terserah Allah kok. Itu nikmatnya umat Islam tuh. Dan Islam tuh la yukallifullahu nafsan illa usahalah ma kasabat. Tidak dipaksakan luar daripada kemampuan kita. Jadi kita berjuang ini semampu kita. Ayo teman-teman, walaupun kita nggak bisa bicara, berdoa. Berdoa, nggak usah takut. Tengah malam nangis sama Allah. Itu bukti kecintaan kita kepada NKRI, bukti kecintaan kita kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Nangis tengah malam, ya Allah, bagaimana ya Allah kami ini nggak berdaya ya Allah. Nangis tengah malam. Kalau kita nggak bisa bicara. Kalau kita bisa bicara, ya alhamdulillah. Sampaikanlah, ajaklah saudara-saudara kita, sadarkan saudara-saudara kita agar mereka punya rasa tanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab, punya kepedulian terhadap bangsa Indonesia, terhadap nasib saudara-saudara kita yang dizolimi. Toh ini bukan bicara agama juga udah secara kemanusiaan Bang Amsir. Pulau dipindah, ini contoh ya, kita ambil contoh. Contoh saya bukan Islam.
Saya bukan Islam. Contoh naudzubillahi min dzalik, ya, ini contoh aja. Kita lihat 4 pulau di Aceh dirampok. Kalau secara kemanusiaan kita udah nggak ridho kok.